Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Juta Kirana Wulandari, kelas 11 MIPA 5 dari SMA Negeri 3 Kabupaten Tangerang. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada Bapak Rikomar selaku guru mata pelajaran kimia. Nah, di kesempatan kali ini, izinkan saya untuk membuat tugas video soal dan pembahasannya. Jangan lupa disimak ya. Soal dan pembahasan yang pertama, mengenai konsep kesetimbangan kimia. Pertanyaan berikut ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan suatu reaksi reversibel kecuali. Nah, perlu diketahui dulu nih teman-teman. Yang pertama, reaksi reversibel adalah reaksi kimia yang berlangsung dua arah. Sedangkan faktor-faktornya yang mempengaruhi kesetimbangan tersebut adalah suhu. Nah, jika suhu dinaikkan, kesetimbangan akan bergeser ke arah reaksi yang membutuhkan kalor atau ke arah reaksi endoterm. Namun sebaliknya, jika suhu diturunkan, kesetimbangan akan bergeser ke arah reaksi yang membebaskan kalor atau ke arah reaksi eksoterm. Ada volume dan tekanan. Jika tekanan diperbesar atau volume yang diperkecil nih teman-teman, kesetimbangan akan bergeser ke arah yang jumlah koefisiennya terkecil. Namun sebaliknya, jika tekanan diperkecil atau volume yang diperbesar, kesetimbangan akan bergeser ke arah yang jumlah koefisiennya terbesar. Next, ada konsentrasi. Nah, apabila konsentrasi salah satu zat pada ruas kiri ataupun kanan diperbesar, maka reaksi akan bergeser ke arah yang berlawanan. Sebaliknya, apabila konsentrasi salah satu zat pada ruas kanan ataupun kiri diperkecil, maka reaksi akan bergeser ke dirinya sendiri. Nah, yang terakhir ada katalisator. Katalisator ini hanya untuk mempercepat kesetimbangan reaksi dan tidak akan mempengaruhi ruas kanan maupun kiri pada reaksi. Jadi jelas jawabannya adalah katalisator. Next, ada soal dan pembahasan yang kedua. Masih materi kesetimbangan kimia nih teman-teman. Diketahui pada pemanasan 1 mol gas dalam ruang yang volumenya 5 liter diperoleh gas sebanyak 0,25 mol. Pada keadaan tersebut, tetapan kesetimbangan atau KC adalah langkah pertama, kita harus menentukan komposisi pada zat. Jadi, reaksinya adalah 2SO3 dengan fasenya gas membentuk kesetimbangan menjadi 2SO2 dengan fasenya gas dan O2 dengan fasenya gas. Selanjutnya kita tulis bagian MRS-nya. Yang diketahui pertama, pada saat kondisi mula-mula terdapat 1 mol SO3 dan terdapat 0,25 mol O2 pada saat setimbang. Selanjutnya dari data O2 ini kita dapat tentukan jumlah mol pada saat setimbang untuk SO2. Konsentrasi SO3 sama dengan mol dibagi volume. Nah, tadi udah diketahui nih volumenya 5. Jadi sama dengan 0,5 dibagi 5 menjadi 0,1. Sedangkan konsentrasi SO2 sama dengan 0,1 dan konsentrasi O2 sama dengan 0,05. Diperoleh KC sama dengan konsentrasi SO2 pangkat 2 kali konsentrasi O2 per konsentrasi SO3 pangkat 2. Nah, diperoleh hasilnya KC sama dengan 0,05. Jadi jawabannya adalah A. Selanjutnya, ada soal dan pembahasan yang ketiga atau yang terakhir nih teman-teman. Materinya adalah materi hidrokarbon. Soalnya, perhatikan deret homolog senyawa berikut. Yang pertama ada C5H10,
kemudian C2H6, yang ketiga ada C3H4, yang terakhir ada C4H10. Senyawa di atas yang termasuk dalam golongan alkana adalah... Nah, sebelumnya kita harus mengetahui bagaimana rumus umum dari alkana. Nah, di sini alkana adalah ikatan tunggal atau jenuh. Rumus umumnya CnH2n plus 2. Alkena rumus umumnya CnH2n. Sedangkan alkuna rumus umumnya adalah CnH2n min 2. Nah, setelah itu kita cari nih. Yang pertama, C5H10, di mana N sama dengan 5. Didapat CnH2n, karena C5H2 kali 5 sama dengan C5H10. Sehingga didapat senyawa ini adalah termasuk golongan alkena. Next, ada C2H6, di mana N adalah 2. Didapat CnH2n plus 2 karena C2H2 dikali 2 ditambah 2 sama dengan C2H6. Maka senyawa ini termasuk dalam golongan alkana. Selanjutnya ada C3H4, di mana N adalah 3. Didapat CnH2n min 2. Kenapa? Karena C3H2 kali 3 min 2 sama dengan C3H4. Maka senyawa ini termasuk dalam golongan alkuna. Selanjutnya ada C4H10, di mana N sama dengan 4. Didapat CnH2n plus 2, sama karena C4H2 kali 4 ditambah 2 menghasilkan C4H10. Maka senyawa ini termasuk golongan alkana. Sehingga jawabannya adalah 2 dan 4, D. Nah, gimana nih video penjelasannya? Kira-kira mudah atau gampang? Nah, cukup sekian video soal dan pembahasan materi kimia kelas 11. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.